Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan News Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali News Sore hari ini dengan informasi hujan deras berintensitas tinggi memicu bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini belasan warga dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya masih hilang. Banjir ke omahe ke belum. Banjir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih hidup. Banjir. Banjir ke omahe ke belum. Banjir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepanikan melanda warga Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan saat air banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Sejumlah barang-barang yang ada di dalam rumah ikut hanyut terbawa arus banjir dan terendam. Banjir bandang terjadi pada Senin sore disusul bencana tanah longsor usai hujan deras berintensitas tinggi melanda kawasan ini. Asyhadu anna. Usai bencana banjir dan tanah longsor, tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi sejumlah korban meninggal dunia dari aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Saat ini tim SAR gabungan dibantu warga juga masih mencari korban lainnya yang diduga masih berada di aliran sungai dan di antara timbunan tanah longsor. Lokasi bencana paling parah berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Akses menuju lokasi juga sangat sulit ditembus dan belum bisa dilintasi mobil dan hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Warga khawatir ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Itu yang meninggal. Sementara data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pekalongan menyebut hingga sore ini korban tewas akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor mencapai 17 orang. Selain itu terdapat korban luka 11 orang dan hilang 9 orang. Korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriono. Sementara korban luka berat dirujuk ke RSUD Kajen. Sedangkan korban meninggal sebagian sudah diambil pihak keluarga. Pemalang, katanya orang Pemalang. Sama atas nama siapa, Bang? SAR gabungan ini sedang melaksanakan penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut yaitu di Cafe Alo sama di sekitar rumah Pak Sekdes. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya adalah luas area sama kondisi cuaca. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami Suryono Soekarno yang berada di lokasi kejadian. Suryono, seberapa parah kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Boleh Anda informasikan kepada kami? Baik, longsor di Kabupaten Pekalongan ini terjadi kemarin sore atau tepatnya jam menjelang maghrib jam segini karena hujan deras dari siang, kemudian terjadi banjir bandang dan longsor menimpa paling parah di Desa Kasimpar. Sebenarnya ada beberapa lokasi. Jalan menuju ke Petung Kriono sendiri saat ini putus di beberapa lokasi. Bahkan kami menuju lokasi ini sekitar 3-4 jam baru sampai lokasi. Bahkan saya belum bisa menembus lokasi Kasimpar, di mana lokasi longsor yang paling parah ini. Karena harus jalan kaki sekitar 5 kilo, mungkin perjalanan sekitar 2 jam dengan kondisi berlumpur. Dan saat ini seluruh korban sudah 17 korban sudah ditemukan dan semuanya sudah dievakuasi, hanya 31 yang ada di puskesmas dan sebagian sudah dimakamkan. Namun untuk korban-korban yang dirawat saat ini sebagian atau 4 orang catatan kami dirujuk ke rumah sakit daerah rumah sakit Kajen maksud saya di Kabupaten Pekalongan. Kemudian sebagian masih dirawat di lokasi puskesmas dengan kondisi luka ringan. Saya bersama dengan Pak Kapolres dengan Pak Dandim, kita bisa coba ngobrol-ngobrol sementara. Apakah kemudian yang akan dilakukan oleh aparat keamanan untuk melakukan upaya dari kepolisian. Pak Kapolres, ini dengan Pak Kapolres Pak Doni,
Bagaimana Pak untuk persiapan pengamanan dan juga lokasi ini Pak? Untuk sampai saat ini upaya pencarian atau evakuasi korban untuk sementara dihentikan karena terkendala dengan cuaca hujan yang kembali deras dan juga kabut mulai turun sehingga mempersulit untuk kita melakukan evakuasi. Kemudian kita tetap melakukan langkah-langkah utamanya adalah membuka akses jalur menuju ke TKP, di mana sekarang dengan kondisi hujan kita melakukan pembersihan satu titik yang paling dekat dengan posko di mana longsornya cukup besar atau cukup parah. Oke. Mungkin ada upaya dari TNI dan juga Polri untuk melakukan ini Pak, dan pada ini anggota diterjunkan nggak di lokasi ini? Anggota sementara di lokasi longsor sendiri, tadi kita juga baru dari sana, tempatnya lumayan jauh dari sini, kurang lebih 5 kilo. Kita tarik semua posisinya karena di sana kabut dan situasi masih hujan, kita juga tidak berani ambil resiko untuk kondisi selanjutnya di sana. Tapi sementara di daerah sekitaran sana sudah kondusif, tinggal yang lokasi yang... Berarti kondisi masih rawan ya ini Pak? Kalau cuacanya terjadi hujan besar, memang potensi atau resikonya cukup tinggi. Dan juga seperti kejadian kemarin pun hujannya cukup besar dan tanpa putus. Sedangkan untuk hari ini barusan juga kami ke sana tadi, saya dengan Dandim ke sana, kondisi cuaca gerimis, akan tetapi menjelang sore ini agak mulai kembali deras. Untuk pencarian korban masih dilanjutkan? Nanti apabila cuaca mendukung, kita tetap lanjutkan. Oke. Ada penambahan personil mungkin Dan? Untuk personil tetap kita kerahkan sebanyak-banyaknya, karena memang sementara masih manual kita mencarinya. Alat berat baru sampai di depan untuk pembersihan jalan akses menuju ke lokasi. Tapi nanti setelah jalan akses menuju ke lokasi sudah aman, sudah lancar, mungkin kita tambah alat. Oke, terima kasih kepada demikian yang bisa sedikit saya sampaikan bahwa kondisi lokasi saat ini sedang kabut dan juga di lokasi turun hujan, namun tidak begitu deras. Sementara untuk korban sekarang masih berada di rumah sakit atau di puskesmas Patung Kriono ini. Bisa kami sampaikan juga bahwa warga sebagian masih beraktivitas di lokasi, sebagian mengungsi di rumah-rumah warga yang lain, dan mereka menempati juga balai desa. Rumah-rumah yang hancur, ada sekitar 10-an rumah yang tidak bisa dipakai lagi. Kemudian saat ini mereka membutuhkan sekali, terutama bahan makan. Namun untuk akses ke lokasi sangat susah, sehingga harus ditandu. Boleh, Suryono? Ya, siap. Suryono, boleh Anda tunjukkan seperti apa suasana di tempat Anda melaporkan? Mungkin boleh dibalik kameranya, Suryono, supaya kita bisa melihat seperti apa kondisi terkini di sana. Oke. Ini suasana di sini sangat berkabut. Ini ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.500 mdpl. Ini adalah lereng pegunungan sisi utara Dieng. Ada puluhan aparat, mungkin ratusan aparat dari mulai Polres Pekalongan, Kodim Pekalongan juga turun ke sini, Basarnas, relawan, PMI, BPBD dan sebagainya turun ke lokasi ini. Namun demikian untuk melakukan evakuasi atau pencarian lagi sore ini sementara dihentikan karena lokasi memang sangat membahayakan, tanah masih terus bergerak dengan kondisi lumpur yang cukup labil. Ini membahayakan untuk keselamatan pencarian. Demikian, Pak. Baik, Suryono, Anda mungkin boleh bergerak sedikit dari tempat lokasi Anda. Kita bisa melihat kabut ini sangat tebal. Tadi Anda mengatakan bahwa proses pencarian dihentikan sementara. Berarti ada 9 orang yang masih belum ditemukan. Benar, Suryono? Betul. Kondisi mereka masih belum ditemukan. Ini saya berusaha untuk masuk di puskesmas ya. Ini puskesmas Patung Kriono, puskesmas perawatan. Saya akan bawa Anda untuk keliling di beberapa ruangan. Ini adalah ruang perawatan. Ini ruang perawatan, kemudian ada beberapa perawat. Ada ini ruang beberapa sudah kosong. Ini tadi sudah diambil untuk dibawa ke rumah sakit. Dan ada satu yang masih dirawat. Ini dari kondisinya lumayan Lukanya apa, Bu? Lukanya bagian kepala juga bagian tangan tertimbun. Ini mereka ini awalnya berteduh di sebuah rumah, sebuah kafe. Kemudian ternyata rumah ini
awalnya untuk berlindung dari hujan deras, tapi ternyata kemudian justru terjadi longsor yang membawa kondisi yang seperti ini. Ini adalah kondisi ruangan di ruang perawatan. Ada Mas Trisno di sini, kondisinya sudah lumayan yang paling lumayan bagus dan belum dirujuk. Mungkin bisa diceritakan Mas Tris untuk kemarin kejadiannya kayak apa Mas Tris? Kejadiannya kan kita sampai jam 3 jam 4. Ini berteduh itu ya? Tentu di situ kita ngopi, terus giliran udah kita mau pulang itu hujan deras, sama petir kencang banget. Kita nggak jadi pulang, nunggu reda gitu. Ternyata giliran berapa detik udah meledak. Suaranya ada suara gimana? Suaranya kencang kayak bom, Kayak bom gitu. kayak gitu. Kita udah kelarut semua. Sempat pingsan atau gimana? Saya nggak pingsan, cuman saya nyangkol di kayu. Ada Di batangan sama kayu. tanah air, gitu. Campurannya buat tanah itu lumpur sama batu. Lumpur sama batu ya? Iya, itu orang. Lumpur sama Ini batu. sadar nggak Mas? Enggak, saya buat kesini saya malah jalan sampai di rumah. Oke, gimana Mas? Suryono, boleh Anda ceritakan berarti ini tempat wisata atau jalan Bukan. provinsi atau Mereka ini jalan provinsi. Sebenarnya jalan kampung. Kemudian di situ ada kafe. Mereka itu sedang berteduh karena hujan kencang. Kemudian mereka sebagian besar berteduh di situ dan mereka sebenarnya di lain lokasi ini sedang terjadi longsor. Sehingga mencari tempat aman di lokasi tersebut. Kemudian lokasi ini tiba-tiba longsor dan tertimbun semua orang yang ada di situ dan kita masih belum tahu sebenarnya total yang tertimbun itu berapa. Meskipun sudah ada 17 dan tadi sudah ada 2 lagi sekitar 19-an yang ketemu. Namun demikian kondisi ini masih simpang siur karena sebenarnya jumlah total Suryono, masih belum saya jelas. potong sebentar. Ya. Jadi 17 dan ditemukan 2 lagi, berarti total 19. Yang sudah ditemukan 19, namun kami belum mendapatkan konfirmasi karena informasi yang kami dapat dari warga ini sudah langsung dimakamkan. Sehingga ini kami masih mencari kepastian apakah ini beneran data ini sudah bisa valid. Namun dari BPD dan juga Polres, polisi masih memastikan 17 dulu karena belum ada data resmi. Demikian Mbak. Baik, terima kasih rekan Suryono Soekarno. Nanti kami akan memperbarui informasi kepada Anda. Terima kasih atas laporannya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali Suryono.